Di sini suasana di sekitaran tempat bertapanya Eyang Raden Wijaya. Di sana itu tempat bertapanya Eyang Raden Wijaya dan Patih Gajah Mada. Ini dari sisi sebelah kanannya saya, guys. Masih ditumbuhi pohon-pohon yang besar dan juga ada makam, banyak makam. Halo guys, berjumpa kembali dengan Andi Ekwan Channel. Kita sudah berada di depannya Gapura situs Majapahit. Di Majapahit, di sini tempat bertapanya Raden Wijaya dan Patih Gajah Mada. Nanti tempat bertapanya di belakang sana. Di sana ada paku bumi yang ditancapkan Gajah Mada untuk mengikat gajah dulu, dan paku bumi tersebut menancap dalam, tidak ada yang bisa mengangkatnya, bego pun juga nggak bisa. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam sana, yuk, let's go. Pendopo Agung Trowulan. Tempat ini cukup menarik perhatian. Lokasinya di area yang dianggap sakral oleh warga setempat. Tiket masuknya dulu, guys. Di sini tiket masuknya bayar 4.000 per orang. Pendopo Agung Trowulan dibangun pada tahun 1964 sampai 1973 oleh Kodam 5 Brawijaya di Dusun Ngelingo, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan ini konon berada di lokasi bekas Kerajaan Majapahit pada masa lalu yang merupakan tempat Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ada banyak hal menarik di halaman Pendopo Agung saat kita melewati gerbang masuk. Di sebelah kiri terlihat ada cungkup kecil. Di dalamnya terdapat tugu prasasti dan di atasnya ada sebuah patung Mahapatih Gajah Mada yang hanya sebentuk dada sampai kepala. Patung tokoh Patih Gajah Mada yang sangat terkenal itu diresmikan oleh Komando Pusat Polisi Militer pada 22 Juni 1986.
Di sebelah kanan, tepatnya di hadapan patung Mahapatih Gajah Mada, kita menemukan sebuah monumen yang bertuliskan komitmen para tokoh bangsa untuk tetap menjaga keutuhan negara. Pada monumen ini juga terlihat ditandatangani oleh tokoh-tokoh terkenal pada 21 Februari tahun 2008 seperti Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu, Gubernur Jawa Timur dan beberapa pejabat teras lainnya yang berkuasa pada tahun 2008. Kemudian tak jauh dari monumen dan prasasti ada patung yang menggambarkan sosok Raden Brawijaya, penguasa Majapahit dengan posisi berdiri tegak yang di atasnya ada sebuah payung kerajaan berwarna keemasan. Di belakang patung Raja Brawijaya ini ada bangunan utama, yaitu yang disebut dengan Pendopo Agung. Bagian dalam Pendopo Agung Trowulan hampir keseluruhannya terbuat dari kayu, kecuali dasar pilar yang menggunakan umpak batu. Lalu bangunan di belakang pendopo terdapat deretan relief yang menceritakan sejarah kerajaan Majapahit. Selain itu, nama-nama Panglima Kodam Brawijaya juga bisa ditemukan dalam pahatan di salah satu bagian dinding. Lebih ke belakang lagi ada makam umum warga setempat. Pada bagian tengah makam ini terdapat petilasan panggung yang bangunannya berupa joglo kecil. Petilasan tersebut merupakan lokasi yang dipercayai sebagai tempat Raden Wijaya melakukan semedi sebelum membuka pemukiman di hutan tarik di tepian Sungai Berantas yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Pada gapura makam panggung terdapat sebuah plakat yang menerangkan fungsi tempat ini di masa lampau. Tulisan tersebut menyebutkan bahwa makam panggung merupakan tempat pertapaan Eyang Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, serta tempat pembacaan Sumpah Amukti Eyang Patih Gajah Mada. Isi Sumpah Palapa tersebut berisi janji Mahapatih Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa atau sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara, sembari meminta restu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan para menteri kerajaan Majapahit. Nama makam panggung itu untuk nama depannya saja, kalau untuk sebenarnya di masa kerajaan Majapahit yaitu Sanggara Agung Songsong Bawono, tempat Raden Wijaya menerima wahyu sehingga dia mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, ini di depan ini situs Pendopo Agung. Keterangannya, benda cagar budaya pada blok 3 terdiri dari 3 buah batu monolit dan 2 buah balok batu candi. Yang di depannya batu monolit ini memiliki bagian yang sisinya dipangkas
membentuk 6 persegi. Menurut kepercayaan, batu monolit ini berfungsi sebagai patok pengikat tali gajah, sementara ada balok batu candi yang berada di depannya berfungsi sebagai menyusun dinding bangunan. Ini guys. Pendopo agung yang berlantai marmer serta atapnya dari kayu membuat tempat ini memberikan kesejukan tersendiri bagi para pengunjung. Oleh karena itu, pendopo ini kerap kali digunakan para pengunjung untuk bersantai. Biasanya banyak para pengunjung siang hari. Di depan halaman Pendopo Agung terdapat taman bunga dan penangkaran hewan rusa dan juga tempat bermain anak. Nah ini guys, kita lihat paku bumi yang ditancapkan oleh Gajah Mada. Nah ini lokasinya, ada ritual guys, ada lagi ritual itu paku yang ditancapkan Patih Gajah Mada, patok Gajah Mada untuk mengikat gajah. Ini tempat bertapanya Eyang Patih Eyang Raden Wijaya guys, sama Eyang Patih Gajah Mada. Nah, di tempat sana itu tempat bertapanya. Di sini ada makam-makam masyarakat, mungkin ada juga makamnya para sesepuh Majapahit mungkin ya. Saya tidak hafal guys. Nah ini kondisinya untuk bertapanya di sini dulu. Raden Wijaya sebelum mendirikan kerajaan Majapahit itu beliau bertapa di sini. Mbah Hamid nggih Mbah. Nah ini suasananya. Ini tempat bertapanya guys, Eyang Raden Wijaya dan Eyang Patih Gajah Mada. Di sini sebelum mendirikan kerajaan Majapahit itu beliau bertapa di sini. Dulu mungkin sebelum sekarang ini, waktu zaman sebelum Majapahit ini hutan belantara guys. Nah, lalu lahirlah kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Dulu saya masuk ke dalam bisa, tapi tidak tahu sekarang boleh atau enggak. Kita intip aja kalau memang nggak boleh. Halo guys, ini adalah dulu tempat bertapanya Eyang Raden Wijaya sebelum lahir Majapahit. Beliau bertapa di sini. Itu tempat
pertapanya beliau. Di sini Eyang Patih Gajah Mada, Eyang Raden Wijaya, pendiri Majapahit, bersemedi atau bertapa. Untuk masuki lokasinya harus dengan juru kuncinya, guys. Ini tadi tidak konfirmasi, kita ambil gambarnya dari samping aja ya, guys ya. Silakan buat teman-teman yang ingin ziarah ke tempat bertapanya Eyang Raden Wijaya dan Eyang Patih Gajah Mada. Untuk paku bumi yang tadi di depan sana, kita lihat lagi, soalnya tadi ada masyarakat yang lagi bersembahyang, kita tidak mau mengganggu, jadi belum bisa ngambil gambar. Nanti kita ambil lagi ya. Nah, di sini suasana jadi sekitaran tempat bertapanya Eyang Raden Wijaya. Di sana itu tempat bertapanya Eyang Raden Wijaya dan Patih Gajah Mada. Ini dari sisi sebelah kanannya saya, guys, masih ditumbuhi pohon-pohon yang besar dan juga ada makam, banyak makam.
Oke guys, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga tayangan ini bermanfaat buat dulur-dulur semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih, selamat berlibur.